ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan dengan hal berikutnya yang itu bisa menyebabkan hati kita menjadi hidup, yaitu doa. Doa itu adalah salah satu ibadah, ya, adalah bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang doa ini sesungguhnya juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ghafir ayat 60, "Ud'uuni astajib lakum." Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, maka pasti akan aku berikan, akan aku kabulkan permohonan engkau tersebut. Artinya di sini terlihat bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai hambanya untuk berdoa. Dan Allah ketika memerintahkan, maka Allah pun menjanjikan ijabah, menjanjikan jawaban, ya, dari doa yang kita miliki, yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman kepada hamba-hambanya yang tidak mau berdoa. Karena dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seorang hamba tidak mau berdoa, maka dia dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang sombong. Dia merasa bahwa dia bisa mendapatkan segala sesuatu yang ia inginkan, padahal tidak mungkin semuanya itu akan bisa kita dapatkan kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong dari menyembah kepadaku, mereka sombong tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang seperti ini Allah janjikan bagi mereka sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka akan kami masukkan kata Allah mereka itu ke dalam dasarnya neraka. Jadi begitu besarnya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada hamba-hambanya agar berdoa. Ya. Karena doa di sisi Allah ternyata merupakan suatu ibadah. Doa merupakan bukti bahwa seorang hamba mengetahui posisi dirinya dan mengetahui posisi Tuhannya, posisi Rabb-nya, di mana seorang hamba tidak mungkin, ya, akan bisa memenuhi kebutuhannya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan doa ini adalah merupakan ibadah dari seorang hamba. Ya. Kita ketika tidak berdoa justru dikategorikan sebagai orang-orang yang sombong, orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dalam Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Man lam yas'al Allah yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak memohon, tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah marah kepadanya. Jadi inilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sangat berbeda dengan manusia, ya. Karena ada ucapan yang begitu indah, ya, di mana membuktikan bahwa Allah itu berbeda dengan seorang hamba. Karena dikatakan dalam syair, "La tas'alanna bani al-'adam hajatan." Jangan engkau meminta suatu hajat kepada anak cucu Adam, wa sallal ladzi abwabu la taham. Karena sesungguhnya engkau itu telah meminta kepada seorang yang dia tidak akan mau membukakan pintunya. Jadi manusia itu punya kecenderungan untuk tidak mau berbagi. Ketika ada orang meminta-minta, biasanya manusia tidak suka. Tetapi dikatakan Allahu yaghdab in tarakta su'al. Tetapi Allah akan marah kalau engkau tidak atau meninggalkan bermohon kepadanya. Kalau engkau tidak mau memohon kepada Allah, justru Allah akan marah. Wa idza sa'alta bunyan ada yaghdab. Tetapi anak cucu ada, kalau engkau minta, maka mereka justru marah. Jadi ini bedanya Allah salah satu dengan
makhluk. Kalau kita meminta, maka Allah Subhanahu wa taala begitu senangnya. Bahkan kita tidak mau meminta, maka Allah akan marah, akan benci dengan kita. Tetapi sebaliknya anak cucu Adam ketika tidak diminta, senang dia kan. Oh, hartanya tidak berkurang. Dan ketika diminta, maka biasanya anak cucu Adam itu tidak akan suka. Ya. Ini yang terjadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 62, "Amman yujibul muqtarra idza da'ahu wa yakshifus su'." Maka siapakah kemudian yang akan memberikan atau menjawab doa dari orang yang sedang dalam kesulitan dan melepaskan engkau dari segala bentuk kejahatan atau kejelekan? Tentu saja jawabannya Allah. Tetapi masalahnya tidak jarang di antara manusia mereka tidak memahami hakikat ya hidup ini. Mereka tidak memahami bagaimana posisi Allah Subhanahu wa taala yang ketika ada suatu masalah, ketika Allah ingin mengeluarkan masalah itu dari kita, maka Allah katakan kun fayakun. Maka jadi masalah itu keluar dari dalam diri kita. Hanya dengan kita meminta kepada Allah dan berdoa, kata para ulama, ini adalah salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yattaqillah yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan yaj'al lahu makhrajan, mengeluarkan dia dari masalah-masalah yang dihadapi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika kita punya kesulitan dan kita berdoa kepada Allah dengan khusyuk, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang bisa membuat yang gampang menjadi mudah, yang mudah menjadi sulit, yang tidak ada menjadi ada, yang ada kemudian menjadi tidak ada. Maka dengan keyakinan yang seperti ini, insya Allah doa kita pun akan kemudian akan makbul. Ya. Jadi seorang hamba seharusnya benar-benar muncul keyakinan dalam diri dia bahwa Allah Subhanahu wa taala itu begitu dekatnya dengan orang-orang yang memohon kepadanya. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika saja engkau ditanya oleh para hamba-Ku tentang diriku, kata Allah, maka fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Allah itu dekat. Maksudnya apa? Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan menjawab ya, permohonan dari orang-orang yang bermohon ketika mereka bermohon kepadaku. Jadi pasti ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan kemudian mengabulkan doa kita. Ya. Nah, hanya saja kita tidak tahu apakah kemudian ketika kita memohon kepada Allah itu benar-benar ya dengan keyakinan yang utuh, dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita, dengan keyakinan bahwa doa ini adalah ibadah, ya. Doa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW ya, dari An-Nu'man bin Bashir, ad-doa wal ibadah. Doa sesungguhnya itu adalah ibadah. Jadi seorang hamba seharusnya menjadikan karena doa adalah ibadah, maka senantiasa dalam keseharian dia itu menjadikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memang dituntut dengan seperti itu. Harusnya ketika misalnya mulai dari bangun tidur, ya, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah kematian kita. Seharusnya kemudian kita berdoa seperti itu. Ketika kita akan masuk ke kamar mandi, maka kita pun juga berdoa. Ketika kita akan keluar rumah, maka kita juga berdoa seharusnya. Ya, kita akan naik kendaraan, maka kita lagi-lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kembali akan masuk ke dalam rumah, maka kita juga berdoa. Ketika akan makan, kita berdoa. Apapun yang kita lakukan, ya seharusnya kalau memang kita benar-benar meyakini bahwa Allah ya benar-benar dekat dengan kita, Allah benar-benar kemudian mengawasi kehidupan kita, maka hendaknya kita memulai segala sesuatu itu dengan doa. Tetapi banyak di antara kaum muslimin misalnya keluar rumah saja mereka tidak
berdoa sehingga mungkin jadilah hidup atau perjalanan dia bukan perjalanan yang keberkahan dari perjalanan hidup kita menjadi hilang, padahal kita ingin mencari rezeki untuk keluarga kita. Ketika akan mengeberani keberkahan tadi, banyak orang yang tidak tahu doanya. Seharusnya ketika akan keluar rumah, gimana doanya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ya. Ada banyak orang kerap ini doa. Ya sudah, pokoknya dimulai dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah, selesai. Itu ya alhamdulillah sudah ada seperti itu. Tapi Rasulullah SAW memberikan tuntunan secara lebih khusus. Ketika kita akan keluar rumah, kita berdoa, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Kita berdoa, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian kita naik ke keberatan kita, maka kita berdoa. Berdoa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan banyak orang-orang muslim lupa dengan doa-doa yang seperti ini, padahal sesungguhnya kalau dikaji, selain kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa tadi juga, karena syaitan itu adalah aduh mubin bagi kita. Dia akan selalu mengincar kita, bagaimana kemudian kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan dia bisa masuk ke dalam tubuh kita, membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan doa sesungguhnya adalah jawabannya. Kalau kita mau makan sesuatu, kita berdoa, siap-siap itu makanan dia berdua sama syaitan. Kita mau tidur, masuk rumah tadi, tidak berdoa, siap-siap. Berarti nanti dalam rumah kita syaitan pun akan masuk. Yang mengikut kita dari luar, dia juga akan ikut masuk. Apa doa masuk rumah? Assalamualaikum. Habis itu Bismillah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Seperti itu. Kalau orang ketika akan masuk dalam rumah kemudian berdoa, assalamualaikum, mengucapkan salam, kemudian berdoa dengan doa tadi, maka syaitan pun tidak akan masuk dalam rumah tadi. Sehingga apa? Ketika berkumpul antara anak dengan bapak, antara suami dengan istri, ada suasana keakraban. Karena apa? Benar-benar disertai dengan kasih sayang sebagai seorang hamba. Tidak ada campur bau dari syaitan. Karena kalau syaitan sudah masuk ke dalam rumah kita, siap-siap itu nanti hanya kosong-kosong sepele, itu bisa jadi ada gesekan-gesekan. Lihat muka istri itu kok nggak senang sekali gitu ya. Ucapan mungkin yang tadi awalnya lembut, keluarnya malah kedengaran dengan telinga kita mau kasar. Sehingga rumah tadi menjadi rumah yang tidak tentram. Kenapa? Karena kita melupakan doa. Doa yang seharusnya menjadi panduan, yang menjadi pegangan, yang menjadi senjata bagi seorang yang beriman. Mau tidur, tidak berdoa, siap-siap nanti satu selimut sama syaitan, gitu ya. Jadi, masya Allah, makanya di sini dikatakan Rasulullah SAW, doa buat ibadah. Doa itu adalah ibadah. Baik, paling tidak kita sebagai seorang mukmin hendaklah kemudian untuk mencoba paling tidak menghafal doa-doa sehari-hari. Kemudian dalam surah Al-Ghafir ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum." Dan telah berkata Tuhanmu, mohonlah kepadaku maka akan aku kabulkan padamu permohonanmu tadi. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Karena sesungguhnya orang-orang yang sombong dari menyembah kepadaku, dari beribadah kepadaku, dari berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tadi setelah dikatakan akan dimasukkan mereka itu ke dalam dasarnya neraka. Kemudian di sini maka jelas terlihat pada keumuman ayat, kemudian pada hadis-hadis tadi bahwa doa kemudian itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemudian satupun doa yang tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau telah memenuhi syarat-syarat yang sahih. Bagaimana cara berdoa?
Bagaimana kemudian ya adab-adabnya dalam berdoa. Dan Rasulullah SAW dari Salman radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Innallaha hayyun qarim. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu. Allah itu sangat pemalu. Idza rafa'a ar-rajul yadayni ayyarudduhuma safran khaibatain. Dan Allah sangat malu kalau ada seorang hamba dia telah mengangkat kedua tangannya, kemudian Allah mengembalikan kedua tangannya tadi dalam keadaan kosong, tidak mendapatkan apa yang mereka minta, kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Kalau kita meminta, maka pasti ya, itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau syarat dalam doa tadi itu telah kita penuhi. Ataupun, dan maksud diterima ini dijelaskan lagi oleh hadis yang lain, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim yad'u da'watan laysa fihi ithman wala qati'atir rahim. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim dia berdoa dengan suatu doa yang di dalam doa itu tidak ada kejelekan. Jadi tidak boleh kita berdoa, ya Allah mampuskanlah dia. Itu tidak boleh begitu ya. Ya Allah misalnya ini doa-doa yang jelek. Nah, kalau kita berdoa, kata Rasulullah SAW, tidak ada dalam doa kita itu kejelekan, wala qati'atur rahim, dan tidaklah untuk memutuskan silaturahmi. Karena kadang ada orang doanya itu jadi jelek, ingin memutuskan silaturahmi, gitu ya. Pokoknya karena mungkin disakiti oleh orang lain, maka dia mendoakan yang jelek terhadap orang yang dia sakiti tadi. Padahal seharusnya dia harus nasihat dengan orang yang menyakiti, karena orang yang zalim terhadap diri kita itu sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh orang yang zalimi kita itu kepada diri kita. Kemudian kalau kebaikannya kurang, maka kejelekan yang kita miliki akan dikasihkan kepada yang menzalimi kita. Dan ketika kita dizalimi, doa kita pun makbul. Soalnya kita kasihan kan dengan orang yang menzalimi kita. Ini malah kita balas dengan doa yang jelek. Makanya itu tidak boleh. Jadi kalau kita dalam doa tadi kemudian tidak ada dosa, dalam doa kita tidak ada kejelekan, kemudian bukanlah untuk memutuskan silaturahmi, maka Rasulullah SAW mengatakan, illa atahullahu biha ihda salatain, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada dia tiga perkara. Jadi kalau kita doa tadi, maka dikatakan imma ayyaj'al lahu da'watahu. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebarkan permohonan dia. Jadi kita berdoa, maka langsung Allah kabulkan apa yang kita minta. Wa imma ayyudkhiru lahu fil akhirah, atau Allah akhirkan doa kita itu nanti di akhirat. Jadi Allah akan jadikan tabungan, mungkin belum kita rasakan sekarang, tetapi kemudian Allah sudah memberikan doa kita itu sebagai tabungan di akhirat, nanti tetap diterima. Tapi bukan sekarang. Wa imma ayyasrifu anhu minassu' mithluha, atau Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan apa yang kita mohon dengan doa kita tadi itu dengan menghindarkan kita dari kejelekan sebesar atau semisal doa kita. Misalnya kita memohon, ya Allah kasih aku mobil, atau mobil misalnya 150 juta. Nah, misalnya kita udah berkali-kali berdoa kok tidak punya mobil-mobil juga. Pasti kadang-kadang ada orang berpikir, wah kalau begitu berarti doa saya tidak dikabulkan. Bukan, Allah mengabulkan. Tapi bisa jadi, ya, semuanya mungkin misalnya ketika kita berjalan, Allah telah menakdirkan kita itu ketabrak, sehingga mungkin misalnya dengan ketabrak tadi kita harus berobat, dan akan habis obat itu sampai 150 juta seharga mobil tadi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala karena doa kita kemudian menggantikan ya kecelakaan tadi itu tidak jadi, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, dan tapi kita tidak diberikan mobil. Itu bisa terjadi, sehingga seorang beriman harus senantiasa muncul dalam diri dia keyakinan bahwa doa dia itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak mungkin doa kita itu tidak akan dikabulkan. Dan kita seharusnya belajar ya dari para ulama, para salafus saleh, para sahabat, bagaimana mereka dalam berdoa. Salah satunya misalnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ana
la ahmilu himma al-ijabah, walakin ahmalu himma ad-du'a. Kata beliau, aku sesungguhnya semangatku bukanlah agar doa aku itu diterima, tapi aku itu semangatku adalah bagaimana caranya supaya berdoa yang benar. Jadi jangan kemudian semangatnya doa kita langsung dikabulkan, tapi semangat kita adalah bagaimana caranya berdoa yang benar. Karena apa? Faman ulhammahu du'a fa innal ijabah ma'ahu. Karena kalau kita kemudian sudah benar cara berdoanya, maka pasti akan dikabulkan. Jadi caranya seharusnya kita jangan kemudian memikirkan dikabulkan atau enggak, tapi justru kita pikirkan adalah apakah doa kita ini sudah benar atau enggak. Karena kalau doa kita sudah benar, kata Umar bin Khattab, maka pasti ijabah atau penerimaan dari Allah itu akan datang bersama doa kita tadi. Maka di sini terlihat bagaimana kemudian kita harus benar-benar memperhatikan adab-adab dalam berdoa, supaya kemudian doa kita itu menjadi ijabah. Nah, di antaranya mu'allif kemudian menulis dalam kitab ini, seorang yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia ayyatarassidda ad-du'a al-awqat asy-syarifah. Dia ketika berdoa itu memperhatikan waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang utama ketika akan berdoa. Misalnya mungkin dia berdoa pada hari Arafah, pada setiap tahunnya. Jadi ketika sebentar lagi nanti bisa berbulan lagi haji, orang sedang di Arafah itu, maka kita berdoa meskipun kita tidak naik haji, tapi kita berdoa, maka itu adalah doa yang makbul. Wa Ramadan minal ashhar, dan bulan Ramadan selama 1 bulan itu, maka seorang muslim harus benar-benar memperbanyak doanya. Karena doa pada waktu itu tidak mungkin akan tertolak kalau nanti syarat-syarat yang lain dalam berdoa itu sudah kita perhatikan. Jadi kesempatan ini ketika bulan Ramadan, karena ketika kita puasa saja Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufirallahu lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Tidak ada satu dosa pun yang tidak akan diampunkan oleh Allah, dan tidak akan ada satu doa pun yang tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan dikabulkan. Meskipun tadi bisa jadi dikabulkan segera pada waktu itu, ditunda pada saat akhirat nanti, atau kemudian Allah ganti dengan musibah yang seharusnya kita dapatkan, Allah kemudian membuat tidak terjadi musibah tadi. Nah, di sini kita kalau ingin berdoa maka perhatikan tadi pada hari Arafah atau pada bulan Ramadan, wa yaumul jum'ah minal usbu', dan setiap minggu itu ada juga waktu yang utama untuk berdoa, yaitu pada hari Jumat. Dan ada satu waktu kata Rasulullah SAW pada hari Jumat itu yang tidak mungkin akan ditolak suatu doa. Tapi para ulama berbeda pendapat, apakah kemudian itu pada pagi harinya, apakah ketika sedang menunggu khatib naik mimbar, apakah kemudian setelah sholat Jumatnya. Tetapi intinya adalah bagaimana kita memperbanyak doa pada hari Jumat. Siapa tahu ketika kita memang banyak berdoa, maka kita berdoa pada saat waktu ketika Allah benar-benar tidak akan menolak doa kita tadi. Dan wa waqtu sahri minal lail, yaitu waktu sahur pada setiap hari. Jadi Allah kasih kesempatan untuk tahunan doa kita pada hari Arafah, untuk setiap yang bulanan itu pada saat bulan Ramadan. Setiap minggu kita juga akan ada kesempatan untuk doa kita dikabulkan, yaitu pada hari Jumat. Atau setiap hari pun Allah akan mengabulkan doa dari seorang hamba ketika hamba tadi berdoa pada waktu sahur, yaitu sebelum waktu subuh. Nanti akan ada sebenarnya pembahasan tersendiri tentang bagaimana waktu qiyamul lail sebelum subuh, yang di sana Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit bumi yang ketiga ini, dan kemudian Allah akan lihat siapapun yang berdoa akan Allah kabulkan doanya. Tetapi para ulama mengatakan tidak mungkin akan ada seorang pun yang mampu dan sanggup untuk berdoa pada waktu sahur kecuali
mereka adalah orang-orang yang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu masih banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidurnya habis bisa langsung tidur, maka dijamin tidak akan bisa bangun. Dan dia bangunnya setelah subuh atau pada waktu subuh paling tidak. Karena apa? Karena Allah memberikan kekhususan salat malam. Nanti akan ada pembahasan tersendiri. Itu hanya untuk mereka yang bersih hatinya, hanya untuk mereka yang benar-benar terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang soleh sekalipun dulu ya pernah mengatakan la seperti qiyamul lail ya fasidlid dawah. Aku tidak sanggup untuk sholat pada malam hari, maka berikan kepada aku obatnya. Apa obatnya? Dikatakan la ta'sibin nahar, jangan kau bermaksiat pada siang harinya. Wa huwa yaqimuka baina yadayhi bil-lail, karena dia akan menghalangi engkau untuk bangun pada malam hari. Artinya, kalau kita kemudian masih banyak atau tidak bisa bangun di malam hari, kok bangunnya sudah alam subuh, itu adalah tanda-tanda kita masih banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya. Tapi kalau kita kemudian sudah bisa rutin menjaga sholat malam kita, maka itu insya Allah berarti ini tanda-tanda kebaikan, tanda-tanda kita termasuk di antara orang-orang yang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu sudah ada pada diri kita. Ya, insya Allah nanti akan ada pembahasan tersendiri tentang masalah ini. Nah, jadi kembali ke sini. Kalau tadi waktu yang kemudian itu tahunan, bulanan, kemudian mingguan, dan pada setiap hari, maka ada juga waktu-waktu yang lainnya, yaitu pada saat turun hujan, nuzulul matar. Kemudian pada saat kita sedang berjihad fi sabilillah, maka itu adalah doa yang makbul. Wahal sujud, kemudian pada saat kita sujud. Dan doa seorang yang ketika sujud itu nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunu al-'abd min rabbih wa huwa sajid, fa aktsaru min ad-du'a. Sesungguhnya sedekat-dekat kondisi seorang hamba dengan Tuhannya yaitu ketika dia dalam keadaan sujud. Maka apa kata Rasulullah? Fa aktsaru min ad-du'a. Perbanyaklah doa pada waktu sujud tadi. Meskipun para ulama mengatakan karena dalam fikih Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka nanti bacaan kita kalau berdoa dalam keadaan sujud, pertama kalau salat wajib kata para ulama, maka tidak boleh kita menggunakan bahasa selain bahasa yang ada dalam Al-Quran. Karena ketika kita membaca bacaan yang lain dalam sujud ya, yang tidak ada dalam Al-Quran, maka nanti khawatir berarti itu akan menjadi bacaan atau ucapan lisan dari manusia, sehingga itu keluar dari sujud, keluar dari sholat kita. Adapun dalam hal sholat sunnah, maka para ulama itu berbeda pendapat. Meskipun yang paling kuat insya Allah adalah kita tetap membaca bacaan dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Dan ada banyak itu doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Atau kalaupun misalnya kita merasa lebih mantap dengan bahasa kita pribadi, maka cukup itu dalam hati kita. Jangan kemudian dilafazkan. Jangan sampai kemudian dalam sholat itu ada ucapan yang ada maknanya, tetapi itu bukan dari bacaan sholat. Bahkan misalnya mengucapkan begitu ya. Tapi ada maknanya, maka sholat kita itu menjadi batal. Karena as-sholat kata Rasulullah SAW, tahrimuhu bil takbir, ya, diharamkan ketika takbir, wa tahliluhu bis salam, baru dihalalkan ketika salam. Artinya ketika sudah takbir sampai salam, maka semuanya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian di sini dikatakan waktu lainnya yang utama kalau kita mau berdoa itu adalah bainal azan wal iqamah, antara azan dan iqamah. Karena Rasulullah SAW mengatakan ad-doa bainal azan wal iqamah la yurad. Doa yang disampaikan di antara azan dan iqamah maka tidak mungkin akan tertolak. Itu dari
Rawahu Tirmidzi dan Abu Dawud. Jadi kita seharusnya ketika misalnya, dan di sini para ulama, kenapa mereka biasanya ketika sebelum azan mereka sudah datang ke masjid. Kenapa? Dengan maksud nanti setelah azan mereka itu bisa untuk memperbanyak doa. Tapi banyak juga orang kemudian ya dia tidak segera, malah waktu yang seharusnya ini ijabah untuk berdoa maka dihabiskan di jalan, gitu ya. Dan di jalan pun juga tidak berdoa. Seharusnya kalau mungkin rumah kita dekat dengan masjid, maka di jalan pun tidak masalah kita sambil berdoa gitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adab yang lainnya dalam berdoa, kata muallif dalam kitab ini, ayyajzimu bid-du'a wa yuqinu bil ijabah. Kalau kita mau berdoa itu, maka harus sungguh-sungguh dengan doa kita dan yakin bahwa doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai muncul keraguan terhadap doa kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yaqulunna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta. Jangan, kata Rasulullah SAW, salah satu orang di antara kalian itu berdoa, ya Allah, ampunkan aku kalau engkau menghendaki. Tidak boleh begitu. Kita harus yakin bahwa Allah benar-benar akan mengampunkan kita. Tidak boleh kemudian ya Allah masukkan aku ke surga kalau engkau menghendaki. Tidak boleh. Pokoknya harus berdoanya adalah Allahumma ighfirli. Tidak boleh mengatakan Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmati aku kalau engkau menghendaki. Kata Rasulullah SAW, kenapa? Karena fa'innahu la mustaghfir lahu. Karena ini menunjukkan ketidakyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ingin berdoa, kalau ingin doanya kemudian benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya ayyakuna ala taharah. Dia itu dalam keadaan suci. Suci ini kata para ulama bukan hanya suci fisiknya, bukan hanya suci pakaiannya, tempatnya berdoa, tetapi juga suci dalam artian apa yang dia makan. Karena ketika seseorang dia memakan meskipun hanya satu suap, gitu ya, makanan yang haram, maka kata Rasulullah SAW bersiap-siap 40 hari doanya tidak akan dikabulkan. Meskipun hanya satu suap. Bagaimana kalau bersuap-suap begitu ya? Barang yang masuk ke dalam mulut kita itu ternyata bukan barang yang suci, bukan barang yang halal. Mungkin halal secara zatnya ataupun halal secara cara mendapatkannya. Maka kita harus benar-benar suci, karena kesucian itu adalah kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika berdoa, kata muallif, mustaqbalul qiblah, diutamakan kita itu untuk menghadap ke kiblat. Dan ini juga bukan hanya sebenarnya sesungguhnya menghadap ke kiblat itu bukan hanya dalam berdoa. Para ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah, kalau kita mau lihat dalam sejarahnya beliau, ternyata dulu pernah ditanya, kok dia membaca kitab ya, ketika belajar beliau itu selalu menghadap kiblat. Jadi meja belajarnya itu menghadap ke kiblat, sehingga ditanyakan oleh para sahabat, kenapa kok seperti itu? Para sahabat beliau, kata Imam Syafi'i, ini beliau ya lebih mantap dengan menghadap ke kiblat itu tadi ketika belajar tadi, dan merasa ilmunya tidak lebih cepat. Nah, ini mungkin bisa dicoba, gitu ya. Tidur pun kita satu tidak menghadap ke kiblat, dan tidak boleh kaki kita, makruh hukumnya justru kaki kita yang menghadap ke kiblat, gitu ya. Misalnya diulur kepalanya di sana, kemudian kakinya hadap sana. Itu para ulama memakruhkan hal yang seperti itu. Yang paling baik adalah seperti orang kubur gitu. Kemudian, jadi menghadap ke kiblat. Kemudian wa yukarriru doa salasatan, mengulang-ulang doa sampai 3 kali. Itu menunjukkan saking inginnya doa kita itu dikabulkan. Ya. Banyak orang kemudian berdoanya itu jangankan mengulang 3 kali, apa yang sudah dia doakan kok lupa. Nanti saya doanya apa? Gitu ya. Berarti menunjukkan bahwa doanya itu bukan dari hatinya. Tapi kalau benar-benar dari hati, kemudian dia ulangi sampai 3 kali, itu menunjukkan kesungguhan bahwa dia benar-benar ingin. Dan Allah pun tahu itu. Oh, ini hamba saya memang benar-benar Allah menginginkan, mengharapkan apa yang dia doakan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan. Oh, kalau ini kok doanya saja, bacanya saja tidak jelas, gitu ya.
bacanya tidak jelas, tidak dari hati, kemudian malah kabur gitu. Karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a salatan." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi itu kata Ibnu Mas'ud, ketika berdoa, maka berdoanya itu 3 kali. Wa idza sa'ala salatan. Dan ketika meminta sama dengan berdoa tadi, maka memintanya itu dengan 3 kali. Ya tentu saja ini terutama ketika kita berdoa sendiri gitu ya. Bukan mungkin khatib Jumat, nanti kelamaan gitu, doanya panjang, kemudian nanti kalau diulang-ulang 3 kali, itu seperti itu bukan larangan. Tetapi utamanya adalah ketika kita berdoa sendiri, apalagi di keheningan malam nanti, kemudian benar-benar kita ulangi sampai 3 kali. Insya Allah itu akan menjadi doa yang makbul. Kemudian doa yang ijabah ini dikatakan yabda'u bihamdillahi azza wa jalla. Maka hendaklah doa tadi dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa yusanna 'alaihi bi asma'ihi wa sifatihi. Dan kemudian sebelumnya itu kita juga menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya seperti kita ketika habis salat, sebelum berdoa hendaknya kita kemudian berzikir terlebih dahulu. Ya kan kayak kita misalnya dengan manusia tadi kan saatnya kita mau ada keperluan dengan manusia tadi kita ngomong yang enak dulu, gitu ya, menyebut kebaikan dia. Kemudian baru setelah itu kita bilang sebenarnya ini Pak, saya ini butuh pinjaman uang. Biasanya kan jadi senang, ini datang kok tiba-tiba langsung butuh pinjaman uang. Dengan kondisi juga kayaknya muncul kesombongan, itu biasanya akan dikasih seperti itu. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala dituntunkan oleh para ulama bahwa kalau kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita mulai dengan memuji Allah. Kita sebut nama-nama Allah, kita sebut sifat-sifatnya. Kita kemudian wa yudhanna bis-salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yusamma hajatahu. Baru kemudian kita menyampaikan hajat kita. Makanya ketika kita sudah berdoa mengangkat tangan kita, maka kita katakan misalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya, baru kemudian kita mohon doa kita. Tidak kemudian langsung gitu ya. Kemudian di sini juga tadi sudah disampaikan wa yatayyibu mata'amahu. Hendaklah kita itu memakan makanan yang baik. Ya, kalau mau doa kita itu makbul. Wala yad'u bi ismin, dan jangan berdoa dengan kejelekan. Jangan berdoa dengan dosa. Ya. Wala bi qati'atir rahim, dan jangan berdoa dengan sesuatu yang menyebabkan putusnya silaturahmi. Kemudian jangan juga wala yanbaghi ta'jilul ijabah. Jangan sekali-kali kemudian kita itu tergesa-gesa menginginkan supaya doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa doa kita dikabulkan. Akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan tergesa-gesa. Jangan kita mengatakan kata Rasulullah sallallahu da'autu wa lam yustajab li. Aku telah berdoa, tapi kok tidak dikabulkan ya. Nah, ini seorang hamba yang sudah mengatakan seperti ini, maka itu tidak dibolehkan. Karena Rasulullah SAW dari hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jil." Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa di antara kalian itu siapa yang tidak tergesa-gesa dengan doanya. Yaqul da'autu falam yustajib li. Aku telah berdoa tapi kok belum dikabulkan juga. Kalau ada terucap dalam lisan kita seperti itu, maka kita harus segera bertobat kepada Allah. Dan yakin kalau orang sudah seperti itu, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan qala Ibnu al-Battal, beliau mengatakan makna tergesa-gesa tadi adalah al-makna annahu yas'ab fayatruku doa. Dia merasa bosan dengan doanya tadi. Aku sudah ulang-ulang doa ini kok belum juga dikabulkan. Fayatruku doa, maka dia pun meninggalkan doanya. Nah, itu yang dimaksud dengan orang yang tergesa-gesa. Tapi kalau kita terus membaca doa tadi, maka insya Allah doa kita tadi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang
Terakhir, di sini dikatakan wa fi hadzal hadis ada min adab doa. Dalam hadis ini maka adab dari adabnya berdoa, maka hendaklah kita benar-benar menginginkan mencari apa yang kita doakan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaklah benar-benar ikhlas dalam doa kita. Ya, kita hendaklah benar-benar dalam keadaan bersih dan yakin bahwa doa kita tadi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu atau masih berapa menit lagi? Paling menit lagi. Apa maksud bab berikutnya? Ya, bab. Kelas ya. Kelas. Mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan, dan ini juga sesungguhnya nasihat untuk kami pribadi, ya, bagaimana supaya kemudian hidup kita ini benar-benar berdasarkan fondasi keimanan yang kuat, kemudian hidup kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah, dan kita sesungguhnya doa tadi dalam sholat saja itu penuh dengan ucapan-ucapan doa. Hanya saja banyak di antara kita kemudian yang tidak memahami makna doa kita itu yang salah. Jadi kalau kita memang misalnya benar-benar doa kita itu dari hati kita, maka insya Allah doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian doa kita tadi bukan dari hati, misalnya ketika kita sholat, coba kita lihat, dalam ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ketika kita bersujud, ketika kita duduk di antara dua sujud, ketika kita membaca doa iftitah, maka semuanya itu adalah rangkaian dari doa. Tetapi terkadang kita misalnya ketika berdoa dalam surah Al-Fatihah saja, coba kita lihat, kita misalnya membaca ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Kita kan berdoa kepada Allah, dan apa Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan ini loh jalan yang lurus, yaitu Al-Quran, Sunnah, Islam. Tapi pertanyaannya, ketika kita sudah berdoa seperti ini, apakah benar doa kita itu dari hati kita? Coba sehari semalam paling tidak, kalau kita hanya sholat wajib saja, itu sudah 17 kali kita berdoa dengan doa seperti itu tadi. Tapi sekarang ketika Allah Subhanahu wa taala katakan ini sudah aku kasih, aku kabulkan padamu permohonanmu untuk menunjukkan ke jalan lurus, pelajari Al-Quran, pelajari hadis. Sekarang kita apa? Menjalani apa? Tidak begitu. Sama kira-kira, ya. Umpamanya itu seperti saya misalnya, saya bilang, Pak, minta air 1 gelas, kasih 1 gelas. Kemudian tak lama kemudian saya bilang lagi, Pak, minta air, kasih lagi 1 gelas lagi. Sampai numpuk 17 gelas di depan saya, kemudian tidak saya minum. Kira-kira apa? Mungkin orang sekarang bilang dendam orang ini ya. Kok minta terus sampai 17 gelas, kok tidak diminum-minum? Sesungguhnya kira-kira kita ketika kita meminta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kemudian ini kata Allah, tidak kita ambil juga, kita minum juga jalan ini tadi. Ya perbuatan sama dengan ya air ini tadi. Allah Ta'ala. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.